Ini kalau kita free body, ya, kita pisahkan struktur atas dan bawah, maka pasti bentuknya seperti ini. Balok ABS itu ada di bawah, kemudian balok SCD ada di atas. Reaksi-reaksinya pasti punya reaksi VA, VB. Kalau dalam keadaan terpisah, ya, balok di atas dan balok di bawah, maka di titik S atau di titik sendinya itu pasti ada VS ke atas dan VS sebagai aksi ke bawah. Kemudian juga ada phasing. Ya, jadi sekali lagi biologi ini penting. Kenapa? Karena pada saat beban itu bergerak, kalian harus tahu bahwa bebannya sedang berada di bawah atau berada di atas beban bergerak tersebut. Ya, jadi harus kalian gambarkan di bodinya. Oke. Pertama adalah kalau saya memulai X0-nya di A, ya, X0-nya di A, berarti kalau beban yang warna merah itu bergeraknya dari A ke B ke S, itu berarti bergeraknya di balok yang bawah. Ya, kalau dari A, B, S warna merah berarti bergeraknya di bawah. Setelah sampai di S tentu dia lanjut. Ya, dia lanjut ke SCD. Nah, SCD berarti bebannya sudah berada di atas. Oke, saya ulangi lagi. Pada saat bebannya ada di bawah, maka dia akan bergerak dari A ke B ke S, atau dengan kata lain di A ini ada mulainya atau nolnya di situ. Nah, setelah itu sampai di S tentu dia akan lanjut ke kanan dari S ke C ke D. Tapi mulainya reference-nya tetap nolnya adalah di A. Tapi dia sudah berada di balok yang atas. Oke, kita lihat sekali lagi. Ya, yang pertama dia bergeraknya dari A sampai S. Ya, kondisi ini berarti dia di bawah. Setelah sampai S, tentu dia lanjut lagi ke kanan. Ya, nah, dia lanjut ke kanan, bergeraknya dari S ke C. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, pada saat dia bergerak di bawah, yaitu dari A, B, S, atau interval di bawah itu adalah dari 0 sampai 10. Ya. Dia, atau dengan kata lain, balok yang atas itu tidak terpengaruh sama sekali pada saat dia bergerak di bawah. Jadi saat dia bergerak di bawah, balok atas itu boleh dianggap nggak ada. Ya, karena tidak berefek. Asal bebannya sekarang sedang di bawah. Oke, kita cari. Ya, kita cari interval dari 0 sampai 10. Ya, 0 sampai 10 bisa dicari nggak besaran persamaan VA dan VB-nya? Berapa? Oke, berapa besar VA-nya? Persamaannya berapa? Coba perhatikan betul-betul. 10 atau 8? 8 minus X ya. Dalam hal ini saya pakai 1 karena gerak di bawah, nanti 2 gerak di atas. Berarti 8 minus X per 8. Sedangkan VB-nya adalah X per 8 atau X1 per 8. Balok atas gak ada pengaruh.
Ini bergerak dari A ke B ke S, atau dari A sampai S intervalnya dari 0 sampai dengan 10. P bergeraknya di bawahnya, di balok yang bawah. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Disalin boleh, difoto boleh, silahkan, ya, nggak masalah. Ya, yang penting kalian ngerti. Ya, sambil saya sebutkan ini, kenapa saya nggak coret-coret dulu? Karena supaya kalian lihat rapi. Saya coret-coret kan tulisannya jelek, jadi mungkin tidak rapi ya. Oke, sampai di sini jelas ya, baloknya, bebannya ada di bawah, geraknya di bawah dari A sampai S, atau intervalnya dari 0 sampai 10. Persamaannya, ya, persamaannya adalah ini. Untuk PA-nya, PB-nya ini. P-nya 1, ya nanti P-nya sama dengan 1 kalau dikali hilang ya nanti ya. Makanya mau ditulis kali 1 boleh, nggak ditulis kali 1 juga boleh karena P-nya kan 1. Di mana VS dan VC-nya 0. Ya. PVS dan VC 0, karena tidak ada pengaruh sama sekali untuk reaksi yang di atas. Setelah P-nya ini atau intervalnya sampai di 10 atau di S, tentu dia akan lanjut. Ya, lanjut ke S, ke C, ke D. Ya, dia ada di situ lanjut. Oke. Nah, ini mesti bisa kalian cari. Dari mana datangnya? X2 atau X minus 10. Nolnya di sini sampai di P sejauh X2 atau X, sedangkan sepanjang dari A sampai S itu kan 10. Berarti X kurang 10 atau X2 kurang 10. Yang di sebelahnya, ya, totalnya sampai di C itu adalah 14. Yaitu 10 yang di bawah tambah 4 yang ini, berarti 14. Berarti sisanya adalah yang ini adalah 14 minus X atau minus X. Oke, saya tanya, VS-nya berapa besar? Kalau jarak-jarak itu udah diketahui. VS berapa, VC berapa? VC-nya berapa? Persamaannya berapa besaran VC? VC lo bukan PS. Berapa? X. Ayo, sama seperti yang di bawah, jadinya berapa? Yang saling berseberangan kan? Dibagi bentak, berapa? Berapa besaran VC? X min 10 per berapa? Bentaknya berapa? Dari S ke C 4. Kan sama saja, ini kan jarak dari sini, berarti kan X min 10 bagi 4. Bukan 14, 14 mah ujung-ujung. VS-nya berapa? 14 min X per berapa? 4. Ya, jadi besarnya adalah 14, VS-nya min X per 4. PC-nya adalah X min X minus 10 per 4. Oke. Nah, karena di sini ada VS, besaran VS ini yaitu 14 minus X per 4, maka dia ada aksi dan reaksi. Artinya
reaksi Vs yang ini itu menimbulkan aksi ke balok yang bawah. Artinya selama bergerak di interval ini, balok yang bawah ikut kena efeknya. Berapa besarnya? Yaitu di titik S sebesar 14 minus X per 4. Sehingga pada saat interval dari 10 sampai 16, ya, dari 10 sampai 16 atau dari S sampai dengan D, maka balok yang bawah juga ada efek. Oke, kita cari dulu yang atas dulu. Vs 14 min X per 4, kita masukkan X-nya 10, Vs-nya 1, X-nya 14, Vs-nya 0, X-nya 16, Vs-nya 0,5. Sedangkan Vc-nya X minus 10 per 4. Kita isikan X-nya 10, Vc-nya 0, X-nya 14, Vc-nya 1, X-nya 16, Vc-nya 1,5. Ini kita dapatkan GPVS dan GPVC dengan interval dari 10 sampai 16 atau dari S sampai dengan D. Tapi ini tidak sampai di sini saja. Karena Vs-nya itu ada, maka dia membebani balok yang di bawahnya sebesar 14 minus X per 4 sesuai dengan reaksi dari Vs-nya, tapi dia ke bawah. Nah, jadi di interval 10 sampai 16 itu ada lanjutan GPVA dan GPVB. Besarnya berapa? Sebesar 14 minus X per 4. Ya, jadi Vs ini timbulnya dari reaksi di atas menjadi aksi ke balok yang bawah untuk interval dari 10 sampai 16. Nah, ini kalian mesti hitung, yaitu dengan cara kalian pakai sigma momen A, sigma momen B. Untuk mencari VA, ya sigma momen di B. Besarnya adalah min VA kali 8, ya, karena di titik B min 14 min X per 4, sigma momen B berarti kali 2 sama dengan 0. Dapat VA-nya. Sedangkan untuk mendapatkan VB-nya berarti kita sigma momen di A sama dengan 0. Berarti VB kali 8 minus 14 minus X per 4 dikali 8 tambah 2 kali 10 sama dengan sehingga bisa dapat VB-nya di sini, kita dapat VA-nya di sini. Itu besarnya adalah itu. VA-nya adalah 14 min X kali 2 per 32. Sedangkan VB-nya, ya ini kita masukkan X-nya 10, keluar VA-nya min 0,25, X-nya 14, VA-nya 0, X-nya 16, VA-nya plus 0,125. Harga ini timbul hanya pada pergerakan di atas, yaitu dari 10 sampai 16. Demikian juga dengan VB-nya. VB-nya adalah mulai dari 10 sampai 16. Nah, jadi kita masukkan harganya ini. Dimana kalau X-nya 10, VB-nya 1,25, X-nya 14, keluarnya 0, sedang X-nya 16, keluarnya min 0,6. Oke. Berarti kita bisa gambarkan garis pengaruh VA, VB, VS, dan VC. Ini GPVA-nya. Jadi GPVA ini tidak hanya berhenti sampai di S, karena tadi intervalnya ada 2, yaitu dari A, B,
bergerak di atas, bebannya yaitu dia keluar juga, yaitu dari besaran S C D, yaitu dari 10 sampai 16. Ini gambar efek saat dia bergerak di atas, ada GPPA-nya. Demikian juga dengan VB. Ya. Saat bergerak di atas, ada gambarnya yaitu yang untuk VS dan VC, gambarnya hanya seperti itu. Sebab saat beban ini berada di bawah tadi, yaitu interval dari 0 sampai 10, kan tidak mempengaruhi VS di atas, 0. Tidak mempengaruhi VC, 0. Tadi yang ada VS-nya 0, VC-nya 0 saat interval dari sini sampai di sini. Karena ada bebannya di bawah. Sehingga VS dan VC 0 kedua-duanya. Tapi begitu dia bebannya sudah lewat sampai di sini, ya di atas ini, VS-nya ada, VC-nya ada. Bersamaan dengan dia di atas ini, ada efek ke VA dan VA dan ini VB. Jadi gambar garis pengaruhnya ada. Untuk interval dari 0 sampai 10, 0 sampai 10, yang ada GPPA, GPPB, karena bebannya GPVS dan GPVC nggak ada, karena beban di bawah tidak mempengaruhi yang atas. Tapi begitu dia lewat, beban ada di atas, VS-nya ada, VC-nya ada, tapi VA juga ada dan VB juga ada. Berapa besarnya? Yaitu lewat aksi reaksi VS tadi. Dia timbul di sini. Makanya di sini juga ada grafik untuk PB dan grafik untuk VA. Oke, sampai sini paham kan? Coba kalian renungkan sebentar. Ya ingat intervalnya P bergerak di bawah, setelah itu lewat di atas. Saat bergerak di bawah, VC dan VS itu tidak ada pengaruhnya, 0 ya, ya. Saat bergerak di atas, di samping VS dan VC ada, tapi juga membebani balok yang bawah. Makanya ada gambarnya dari 10 sampai 16. Oke, sekali lagi ini penting karena akan menyangkut nanti potongan. Nah ini kalau saya simpulkan atau resumekan, saat bergerak di bawah, ya, yang warna merah atau intervalnya dari 0 sampai 10, ya, dari 0 sampai 10, saya punya persamaan untuk VA 8 min X per 8, VB X per 8, VC 0. Demikian juga di sini dengan VS-nya 0. Ya, ini intervalnya adalah dari 0 sampai 10. Setelah itu, bebannya bergerak di atas, yang warna biru. Pada saat bergerak di atas atau intervalnya dari 10 sampai 16, ya di atas, di situ, maka VA-nya ada, tadi yang kita cari pakai sigma momen A, sigma momen B, VB-nya ada, VC-nya juga ada. Sedangkan VS-nya di sini boleh disebutkan misalnya adalah 14 minus X2 per 4. Ya, jadi pada saat bergerak di bawah, maka persamaan yang berlaku adalah VA-nya 8 min X per 8, VB-nya X per 8, VS 0, VC 0.
Itu saat beban di bawah. Pada saat beban di atas, berlaku Vs sama dengan 14 min X2 per 4, Vc-nya X2 min 10 per 4. Dan timbul juga VA. Ya, akibat si Vs, reaksi Vs di atas menjadi aksi ke balok yang bawah, maka ada VA-nya yaitu min 14 min X2 kali 2 per 32. Dan PB-nya adalah 14 min X2 kali 10 per 30. Jadi saat beban bergerak di atas dalam interval dari 10 sampai 16, maka persamaan VA, VB, VS dan VC berlaku yang warna biru. Nah, ini perlu dipahami kenapa? Karena pada saat memotong atau potongan ada di bawah dan potongan ada di atas, berlaku persamaan yang sesuai dengan kondisi beban bergerak. Jadi sekali lagi saat ujian kalian harus keluarkan kesimpulan ini sebelum lanjut. Tulisan yang warna merah berlaku dari 0 sampai 10. Tulisan yang warna biru berlaku untuk interval dari 10 sampai 16. Oke, sampai sini paham ya? Ini GP reaksi. Ya, jadi saat beban di bawah punya persamaan sendiri, saat di atas punya persamaan tersendiri. Sekarang persoalannya, ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada potongan, ya, potongan momen dan lintah, potongan 1-2, potongan 1-2 itu adanya di bawah. Oke, potongan 1-2, 3 ada di bawah. Maka pada saat tidak Gerber waktu yang kemarin, itu selalu intervalnya adalah sebelum potongan dan setelah potongan. Ingat ya? Sebelum potongan 1, bebannya masih di bawah. Setuju? Ya, sebelum potongan 1, bebannya masih di bawah. Kemudian ada setelah potongan 1 tapi beban masih di bawah, yaitu dari 1 sampai S. Ya kan? Dia bergerak dari A sampai 1, beban di bawah. Dari 1 sampai S atau setelah potongan, beban di bawah juga. Ya, jadi pada saat P itu bergerak dari 0 sampai 10, maka terbagi menjadi 2 bagian. Yaitu sebelum potongan 1 masih di bawah, dan setelah potongan 1 masih di bawah. Ya, jadi saat dia bergerak seperti itu terbagi 2. Ya, pada balok ABS P-nya sebelum potongan. Ya, ini potongan 1 ya, P-nya sebelum potongan 1 masih di bawah. Setelah itu P-nya lewat dari potongan 1 atau setelah potongan 1 masih di bawah. Ya, jadi kondisinya untuk bergerak di bawah ada 2 kali. Karena potongan itu harus kita bikin intervalnya sebelum potongan dan setelah potongan. Nah, potongan 1 ini ada di bawah. Berarti sebelum potongan 1 P-nya masih di bawah, setelah potongan 1 P-nya masih di bawah juga. Persamaan yang ini harus digunakan. Kemudian P-nya lewat, P-nya bergerak di atas. Di situ posisi. Jadi ada satu kondisi lagi. Setelah potongan 1 P di atas. Oke, ada 3 jadi. Sebelum potongan 1 P di bawah, setelah potongan 1 P-nya masih di bawah, setelah potongan 1 P-nya di atas. Maka saat dia bergerak di atas, persamaan ini yang harus kita gunakan.
Demikian juga untuk potongan 2 dan potongan 3 nanti. Karena potongan 2 dan 3 adanya di bawah. Berarti nanti ada sebelum potongan 2P di bawah, setelah potongan 2P-nya masih di bawah, setelah potongan 2P-nya di atas. Demikian juga dengan potongan 3. Sebelum potongan 3P-nya di bawah, setelah potongan 3P masih di bawah, setelah potongan 3P-nya pindah ke atas. Ya, jadi ada 3 kondisi. Oke, sampai di sini konsepnya jelas ya. Nah, kalau diperhatikan. Sekarang kita coba untuk potongan 1 dulu. Oh, oke, sebentar. Kita lanjut. Kalau ada potongan 4, 5, 6 tapi di atas. Ya, potongan 4, 5, 6. Berarti kondisinya adalah sebelum potongan 4P di bawah, sebelum potongan 4P-nya di atas, setelah potongan 4P-nya di atas. Oke. Ya, kondisinya ada 3 juga. Sebelum potongan 4P-nya di bawah, sebelum potongan 4P-nya sudah di atas, setelah potongan 4P-nya di atas. Potongan 5 juga demikian, 6 juga demikian. Jadi sebelum potongan 5P di bawah, sebelum potongan 5P-nya sudah di atas, setelah potongan 5P-nya di atas. Ya, jadi saat yang warna merah untuk potongan 4 itu semuanya adalah 0. Kenapa? Potongan di atas P bergerak di bawah kan tidak mempengaruhi struktur atas. Yang mempengaruhi struktur atas adalah saat bebannya bergerak di atas. Ya, jadi persamaan sebelum potongan 4 tapi P-nya masih di bawah, yaitu bergeraknya dari sini sampai sini. Ya. Sebelum potongan 4P di bawah itu tidak ada efektif. Adanya adalah sebelum potongan 4 P-nya di atas, yaitu interval dari sini sampai sini. Maka untuk potongan yang atas ini persamaannya berlakunya seperti ini. Hanya tertinggal VS dan VC saja untuk potongan yang atas. Jadi cuma ada sebelum potongan 4 di atas dan setelah potongan 4 di atas. Ini seperti balok cantilever yang kemarin kita pelajari. Sebelum potongan 4P di bawah tidak ada efek ke balok yang atasnya. Oke, sekarang kita coba potongan 1. Oke, potongan 1 ini ya, berarti sebelum potongan 1P di bawah, setelah potongan 1P-nya masih di bawah, setelah potongan 1 P-nya di atas. Maka persamaannya adalah seperti ini. Di mana yang warna merah itu P-nya masih di bawah, yang warna biru P-nya sudah di atas. Oke, kita lihat persamaannya. Pertama, intervalnya adalah dari A sampai dengan 1. Balok ABS interval A sampai dengan 1 yaitu dari 0 sampai 4. Saya lihat begini. Ini potongan pertamanya, yaitu intervalnya adalah P-nya bergerak dari 0 sampai dengan 4. Anggaplah ini 4 ya, sampai sini. Ini 4 meter. Berarti kalau saya lihat ke kiri, Q1-nya adalah PA min P. Yang saya pakai persamaannya ini.
interval pertama, yaitu dari sini sampai sini, ya P-nya ini. Ya, sebelum potongan, maka dia adalah dari A sampai 1, yaitu dari 0 sampai 4, lihat ke kiri. Maka terlihat VA min P. Yang mana dipakai yang warna merah? Kenapa? P-nya itu masih ada di bawah. Maka saya harus pakai yang warna merah persamaan. Ya, kondisinya ini. Ya, pada balok ABS, P sebelum potongan warna merah. Kemudian kondisi kedua adalah P setelah potongan tapi masih di bawah. Maka persamaannya adalah kalau saya lihat ke kiri lagi, yaitu mulai dari 1 sampai S, yaitu dari 4 sampai 10, saya lihat ke kiri lagi, P-nya kan sudah di sini. Ya, setelah potongan 1. Maka yang terlihat kalau ke kiri cuma VA 8 min X1 per 8. Persamaannya pakai yang warna merah masih. Kenapa yang warna merah? Karena P-nya masih bergerak di bawah, yaitu dari A ke B ke S. Tapi dia sudah lewat dari potongan 1. Dia bergeraknya dari sini sampai sini. Kalau yang ini bergeraknya dari sini sampai sini. Maka besarnya adalah kalau kita masukkan 4, maka keluarnya setengah. Kalau saya masukkan 8, keluarnya 0. Kalau kita masukkan harga 10, keluarnya min 0,25. Kemudian yang berikutnya adalah setelah potongan 1, tapi sudah di atas yang warna biru. Kalau saya melihat ke kiri, intervalnya dari 10 sampai 16, kalau saya lihat ke kiri, karena sudah di atas bebannya, saya harus kalau lihat ke kiri, ya di sini potongan ini lihat ke kiri, saya tidak boleh pakai lagi yang merah, saya harus ganti pakai yang warna biru, yaitu min 14 min X2 kali 2 per 3. Nah, bebannya sudah di atas, yaitu bergerak dari 10 sampai 16, persamaannya sudah beda. PA-nya ini, PB-nya ini, BC-nya ini. Kalau kita masukkan, X-nya 10, keluarnya min 0,25, X-nya 14, keluarnya 0, X-nya 16, keluar 0,12. Inilah persamaan garis pengaruh lintang di potongan 1. Ya, jadi kondisinya sebelum potongan 1 P-nya di bawah, berarti pakai persamaannya ini kalau melihat kiri. Setelah potongan 1 sampai S, kalau lihat kiri berarti pakainya masih persamaan ini, tapi begitu dia pindah ke atas di sini, setelah potongan 1 juga di atas harus pakai persamaan ini. Ya, jadi ada 3 kondisinya. Untuk potongan di bawah atau potongan 1, sebelum potongan 1 P di bawah, setelah potongan 1 P masih di bawah, setelah potongan 1 P-nya di atas. Makanya resume ini penting. Anda mesti bikin, mesti simpulkan itu dulu. Kalau nggak begitu bingung melihatnya yang mana. Oke, jelas? Ini untuk Q-nya. Berarti kalau momen terhadap potongan 1 juga sama, cuma momen kan harus dikali dengan jarak. Oke, momen di potongan 1, kondisinya sama, ya. P-nya sebelum potongan 1, P-nya setelah potongan 1, tapi kedua-duanya di bawah. Kemudian P setelah potongan 1 di atas. Maka di sini M1 saat dari 0 sampai 4 atau dari A sampai 1, berarti P-nya mondar-mandir di sini sampai sini. Berarti VA kali 4 kurang T kali 4 minus X. Ini saya tanya, 4 minus X ini yang mana sih? Jarak dari mana ke mana? Dari atas 1.
dari P ke potongan 1. Ya, di sini. Ini adalah 4 setengah. Ini kan ini jaraknya 4 dikurang X. Ya, kalau kita lihat ke kiri berarti akan melihat VA dan P-nya terlihat kalau lihat kiri. Berarti VA kali 4 dikurang P dikali 4 minus X. Kalau kita masukkan 0, keluar M-nya 0, kita masukkan 4, keluar M-nya 12. Kemudian interval dari 1 sampai dengan S, tapi P-nya masih yang bawah, berarti saya harus pakai persamaan yang merah. Kalau saya lihat ke kiri, berarti yang tertinggal hanya VA kali 4. Ya, udah di sini kan P-nya dari 1 sampai S. Kalau kita potongan kiri, berarti yang terlihat hanya VA. Ya, ininya kan tidak ada. Ini kan intervalnya dari sini sampai sini. Berarti di sini kalau potongan 1, kalau lihat ke kiri ya tinggal VA kali masukin 4, keluar 2, masukin 8, 0, masukin 10, keluar yang 1. Kemudian yang berikutnya, setelah intervalnya sampai 10, berarti pindah dari S ke C ke D atau P-nya ada di atas atau yang mana. Kalau saya melihat ke kiri potongan 1 ini, berarti terlihatnya VA, tapi VA-nya harus pakai yang warna biru. VA kali 4. Ya, intervalnya adalah dari 10 sampai 16 dan saya melihat seperti ini. Ya, kalau kalian masukkan X-nya 10 keluarnya M-nya min 1, X-nya 2, X2 nya 14 keluar M1-nya 0, X2 nya 16 keluar adalah min 0,5. Ya, ini untuk potongan 1. Ya, kita lanjut ke potongan 2. Potongan 2 yaitu sedikit sebelum nyampe ke B. Ya, berarti di sini. Interval pertamanya adalah dari A sampai dengan 2. Oke, dari A sampai dengan 2 saya lihatnya ke kanan. Ya, dari A sampai 2 saya lihatnya ke arah kanan. Ya, P-nya sedang ada di sini nih. Ya, intervalnya kan dari A sampai 2 atau dari 0 sampai 8. Saya lihat ke kanan. Begitu lihat ke kanan, maka saya akan melihat cuma ada VB. VC-nya 0. Saat beban di bawah, yang warna merah berlaku. Kalau lihat ke kanan, maka yang terlihat hanya VB dan VC. VB-nya ada, VC-nya 0. Kan ini adalah Q-nya, Q2-nya min VB. Yaitu saya tinggal pakai yang warna merah. Yaitu min X1 per 8. X1-nya 0, keluar Q-nya 0, X1-nya 8, keluar Q-nya adalah min 1. Kemudian interval berikutnya adalah setelah potongan 2 tapi P masih di bawah. Ya, P-nya sudah di sini. Setelah potongan 2 tapi P masih di bawah. Saya lihat ke kiri. Kenapa? Karena yang tertinggal hanya VA. Q2-nya adalah VA. Kenapa? P-nya kan sudah sampai di sini interval. 38 di X per 8 atau kita masukkan X1-nya 8, Q2-nya 0, X1-nya 10, keluar min 0,5. Kemudian interval berikutnya setelah potongan 2 tapi
32. Ya, ini bebannya sudah di atas. Ini untuk potongan 2, yaitu sebelum B. Kemudian yang berikutnya untuk momennya. Momennya juga sama. Nah, interval pertamanya adalah sebelum potongan 2 P di bawah. Nih, P-nya adalah dari sini sampai sini, atau ini dia P. Saya lihat ke kanan untuk momennya. PC-nya 0, kemudian ada VB. VB kali jarak yang kecil ini, atau boleh dibilang VB kali 0. Ya, kalau lihatnya ke kanan. Ya, saat P-nya ada di sini nih, bergeraknya. Sebelum potongan 2, saya lihat ke kanan. Lihat ke kanan, ada persamaan VB dan ada persamaan VC. VC-nya 0. VB-nya ada, tapi jaraknya kan kecil sekali yang ini. Ini kecil sekali, berarti boleh dibilang dikalikan dengan 0. Dapatnya adalah 0. Kemudian P-nya lewat dari potongan 2, atau intervalnya adalah dari 2 sampai S. Ya, dari 2 sampai S. Saya lihatnya ke kiri potongan, berarti ini saya lihat ke kiri. Yang terlihat adalah VA. VA kali jaraknya adalah kali 8. Ya, VA ke potongan 2 itu lebih kurang 8. Oke, maka 8 min X1 per 8 kali 8. X-nya 8, 0, X-nya 10, keluar min. Kemudian yang berikutnya adalah bebannya sudah di atas, atau dari S, C, D. Ya, bebannya sudah yang warna biru. Nah, beban yang warna biru ini, ya, saya tidak mau lihat ke kanan. Kenapa? Kalau lihat ke kanan terlalu banyak. Ada VB, ada VC. Karena persamaan yang warna biru ini ada semua. Saya lihatnya ke kiri lagi. Sehingga yang terlihat hanya VA, berarti VA kali 8. PA-nya harus pakai yang warna biru. Kenapa? Karena P-nya sudah berada di atas. Ya, makanya harus pakai persamaan yang panjang tuh. 14 min X2 kali 2 per 32 kali 8. Di sini ada harga minus, ya tetap kita pakai harganya minus. Kalau kita masukkan X2-nya 10, keluarnya min 2. X2-nya 14, keluarnya 0, X2-nya 16, keluarnya adalah 1. Oke, kita lihat yang satu lagi. Potongan di 3. Berarti harus ada sebelum potongan 3P masih di bawah, setelah potongan 3P-nya masih di bawah, setelah potongan 3P-nya di atas. Saat sebelum potongan 3, berarti P-nya ada dari sini sampai sini. Oke. Itu di sini potongannya. Kalau saya lihat ke kiri, berarti ada VA, ada VB, ada P. Kita lihat ke kanan. Gak ada apa-apa. Kenapa? PC-nya juga 0. Kirinya. Kemudian dari titik potongan 3 ke S, ya, potongan 3 ke S, dari sini nih geraknya sampai di sini doang, dia masih di bawah. Berarti saya boleh melihatnya ke kanan lagi. Begitu lihat ke kanan, yang terlihat karena dia bergeraknya dari 3 ke S, yang terlihat hanya P, PS-nya masih 0.
dimanapun posisinya pada saat X-nya 8, Q3-nya 1, pada X10, Q3-nya juga 1. Setelah itu, setelah potongan 3, P-nya di atas. Kalau saya lihat ke kanan, maka yang terlihat adalah si VC dan P, ya, karena P-nya sudah di atas nih. Ya, dari sini sampai di sini terlihat P dan terlihat VC. Itu warna biru. Q3-nya maka adalah min VC tambah P atau P kurang VC. Di sini kita masukkan X-nya 10, keluarnya di sini adalah 1, X-nya 14 keluarnya 0, X-nya 16 keluarnya 0,5. Ini untuk potongan 1, 2, 3 ada di bawah. Oke. Kemudian potongan berikutnya adalah untuk momen dulu, sama ya untuk momen di sini. Pertama adalah intervalnya dari A sampai dengan 3. Saya lihat ke kanan. Ya, karena bebannya di bawah maka berlaku yang warna merah. Maka begitu lihat yang warna merah di sini PC 0, P-nya masih di sebelum potongan 3 di sini. Kalau lihat ke kanan berarti tidak ada 0 semua. Kemudian setelah potongan 3 tapi masih di bawah P-nya, kalau lihat ke kanan berarti ada P dikalikan jarak. Berapa besarnya yang ini mesti dicari? Yaitu X1 kurang 8 min P kali X1 kurang 8. Jarak yang sepotong ini. Karena P-nya sudah lewat dari potongan 3. P-nya sejauh X kurang 8. Tapi masih di bawah, berarti harus menggunakan persamaan yang merah. Selanjutnya adalah P-nya sudah di atas. P di atas, saya melihatnya ke kiri. Yang punya jarak adalah VA kali 8. Sebenarnya VB juga punya jarak, tapi kan kecil. Di sini ini sebenarnya ada plus VB dikalikan 0. Ya, karena potongan 3 itu sedikit lewat dari B. Berarti jarak VB ini, reaksi yang hijau ini ke potongan 3 itu mendekati 0. Maka dikali 0, tinggal VA dikalikan 8, tapi harus pakai yang warna biru karena P-nya di atas. Makanya di sini adalah min 14 min X2 kali 2 per 32 kali 8. Ya. X2 10, M-nya min 2, X2 nya 14, M-nya 0, X2 nya 16, 1. Oke, ini harus kalian latih. Tidak bisa cuma kalian pandang-pandang aja, nggak bisa. Kalian mesti coba. Ya. Ini gerakan semua potongan di bawah. 1, 2, 3 potongannya. Kemudian yang berikutnya potongan 4, 5, 6 adanya di atas. Ya, potongan 4, 5, 6 di atas. Yang warna merah, ya, pada saat P yang warna merah, yaitu dari A sampai dengan S, balok yang atas kan nggak terima apa. Pada saat P-nya yang warna merah bergerak di bawah, maka balok yang atas tidak menerima apa-apa. Tapi pada saat balok di atas, ya, saat bergerak di atas sepanjang itu, maka akan ada VS dan VC-nya untuk balok yang atas.
Sehingga persamaan yang kita gunakan hanya persamaan yang atas. Yaitu ini. Kenapa persamaan yang bawah tidak dipakai? Ya kan pada saat P bergerak di bawah, balok yang atas kan nggak terima efek apa-apa. Jadi kita nggak perlu lihat. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi beban ada di atas, PA dan PB-nya keluar. Kenapa bisa keluar? Karena ada aksi dan reaksi di VS. Tapi saat balok ini tadi bekerja di bawah, ya masih ada yang warna merah P-nya. Balok yang atas kan enggak kena efek apa-apa. Buktinya apa? VC-nya 0 saat bergerak di bawah. Tapi bergerak di atas, baru ada VS dan VC. Tapi masalahnya ini potongannya adalah di atas. Kalau potongannya di atas, kita nggak perlu lihat PA dan PB-nya. Perlu kita lihat adalah reaksi VS dan VC yang ada di atas. Makanya saya buat yang ada efek hanya VS dan VC. Ini sama seperti minggu lalu kita kerjakan simple beam cantilever sebelah kanan. Potongan 1, 2, 3 kalau masih ingat. Oke. Sehingga kondisi pertama, sebelum potongan 4 beban di bawah, oke, sebelum potongan 4 bebannya di bawah, maka semuanya adalah 0. Ada efeknya sebelum potongan 4 beban di atas itu ada. Yaitu intervalnya adalah dari S ke 4. Ya, dari titik S ke 4 sejauh 10 sampai 12. Saya lihatnya ke kanan. Begitu lihat ke kanan yang terlihat adalah negatif. Kemudian setelah potongan 4 bebannya masih di atas. Ya, kalau lihat ke kiri yang terlihat adalah X. Karena persamaannya cuma tinggal 2 kalau saat beban di atas ini. Khusus untuk balok yang atas. Makanya di sini saat dia sebelum potongan 4 beban di atas adalah min VC karena lihat kanan. Setelah potongan 4 lihat ke kiri yang terlihat adalah PS. Maka persamaannya adalah ini. Ya, tinggal dimasukkan X2 nya 10 sampai 12. Kemudian setelah potongan 4 berarti X nya 12, X nya 14 dan X nya 16. Ya, ini sama seperti yang minggu lalu. Cuma bedanya adalah startnya di sini, nolnya tidak di sini, nolnya di sini. Maka persamaannya berbeda dengan yang lalu. Karena start nolnya adalah di A. Untuk momen juga sama, ini bintang di Q4, untuk momen di F4, maka pada saat sebelum potongan 4 beban di bawah itu 0. Sebelum potongan 4P-nya sudah di atas, ini ada. Ya, ada. Potongannya di sini, intervalnya adalah dari sini sampai sini. Yaitu dari S sampai dengan 4 atau dari 10 sampai 12. Kalau saya lihat ke kanan, berarti VC kali 2. Setelah potongan 4, setelah potongan 4 yaitu dari 12 sampai 16, saya lihat ke kiri berarti VS dikalikan dengan 2. Ya, jadi sekali lagi di sini terbagi 3 tetap, cuma pada saat di bawah di sini semuanya 0. Yang ada perhitungannya adalah sebelum potongan 4P-nya di atas yang warna biru dan setelah potongan 4P-nya di atas warna biru.
yang di bawah 0 semua, kita nggak perlu lihat. Yang perlu kita lihat adalah sebelum potongan 5, tapi P di atas, yaitu ini. P-nya di sini. Ya, jadi intervalnya dari S sampai dengan 5 atau 10 sampai 14, saya lihat ke kanan. Lihat ke kanan, terlihatlah sedikit si PC. Makanya di sini U5 atau L5-nya min PC. Ya, kita masukkan X10, X14. Kemudian setelah potongan 5, P di atasnya itu P-nya ini. Sudah lewat dari potongan 5. Maka saya lihatnya ke kiri. Yang terlihat adalah X. Nah, tinggal dimasukkan X2-nya 14, U5-nya 0, X2-nya 16, U5-nya adalah min 0,1. Oke, bagaimana dengan M5? M5. M5 adalah sebelum potongan 5. Berarti di sini. Kalau saya melihat ke kanan, si VC ini kan dekat sekali nih, kecil nih. Maka boleh dibilang dikali dengan 0 VC. Kalau setelah potongan 5, ya setelah P-nya berada di setelah potongan 5 atau dari 5 ke D atau dari 12 sampai ke 16, maka saya lihatnya ke kiri. Lihat ke kiri berarti VS dikalikan dengan 4. Sebenarnya 4 kurang 3,999 sekian ya, tapi boleh dikatakan kali 4. Ya. Ini kali jaraknya sampai ke sini ya. Ya, tinggal kita masukkan X-nya 14, M5-nya 0, X-nya 16, keluar M5-nya min 2. Nah, ini untuk GP di potongan momen di potongan 5. Kemudian yang terakhir adalah potongan 6. Potongan 6 itu adalah di cantilever yang kanan. Saat P-nya bergerak dari S sampai potongan 6 atau dari SC6, saya lihat kanan. Ya, lihat kanan dari sini, ingat P-nya sedang ada di sini, maka lihat kanan tidak ada apa-apa, otomatis U-nya 0. Tapi setelah potongan 6, itu adanya P-nya di situ, ya setelah potongan 6, maka kalau lihat kanan 1. Ya. Ini kalau lihat di sini lihat kanan, P-nya sudah lewat, ya terlihat P-nya ini 1. Mau di posisi C atau di 14 itu, mau di posisi sampai ujung D juga 1. Karena yang terlihat adalah kalau ke kanan yang P-nya terus-terusan. Untuk momen sebelum potongan 6, ya di sini. Berarti P-nya sedang ada di sini. Kalau saya lihat ke kanan berarti adalah 0. Kemudian P-nya sudah lewat dari potongan 6, yaitu lagi ada di sini. Kalau saya lihat ke kanan, berarti saya harus cari jarak ini. Kalau jaraknya totalnya adalah X, sejauh X2, maka jarak yang kecil variabelnya di sini nih, ya karena P-nya sudah lewat, maka jarak yang segini X-nya, maka adalah besarnya X dikurangi 14. Berarti P dikali X kurang 14. Kalau P-nya 1, yang tinggal adalah min X kurang 14. Jadi kalau kita masukkan 14, maka M6-nya 0. Kalau kita masukkan 16, maka keluarnya min. Nah, ke-6 potongan ini, ya ke-6 potongan ini, kalau kalian gambarkan, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke, ini gambarnya kecil ya. Lihat gambarnya. Ya, saya kasih lihat gambar yang
dengan PB, PPS dan PC tadi sudah digambarkan. Itu begini. Nah, sampai sini tadi. Ya, ini tadi gambarnya GP, PA, GP, PS, GP, PC. Yang tadi belum digambarkan adalah GP potongan 1. Nah, GP potongan 1 di luarnya. L1 yaitu di sini tadi potongannya di atas kalau kalian lihat, maka bentuknya adalah seperti ini. Min 0,5, 0,5, kemudian di sini min 0,25 kali di sini 0,1. Itu kalau harga-harga tadi kalian plotkan untuk potongan 1, maka gambarnya ini GP lingkapnya, ini GP momen. Untuk potongan 2, ya, L2 yaitu sebelum peletakan B, ya keluarnya seperti ini. Ya kalau angka-angka tadi kalian masukkan. Ini untuk L2, ini untuk M2, dan ini masih di bawah. Ya, potongan L1, M1, L2, M2, L3, M3 itu semuanya masih di bawah. Nah, kalau kalian gambarnya itu L3, M3. Sedangkan untuk L4, M4 itu kan sudah di atas. Nah, modelnya seperti ini. Seperti balok simple beam yang ada kantilevernya. Kesananya tidak ada, nol. Karena pada saat beban bergerak di bawah tidak mempengaruhi apapun yang ada di atas. Maka gambarnya di sini kalau kalian lihat untuk L4 ini 0, M4 di sini 0. Kemudian potongan 5 itu sebelum peletakan C. Nah, gambar ini. Kemudian potongan 6 setelah peletakan C, gambarnya. Ya, cuma sepotong. Ya, kalian bisa lihat L5, F5, L6, F6. Itu seolah sama seperti kalian gambar balok yang kemarin. Oke, hari ini saya nggak lama-lama, cuma hari ini saya nagih yaitu yang kemarin cantilever yang kanan tadi bikin. Nah, kalau sudah nanti dikumpulkan kerja, masukin ke dalam absen. Saya minta kalian betul-betul pelajari gambar ini. Ya, jangan sampai nanti ujian kelabakan. Sudah pasti keluar ya. Saya tugas juga ada, tapi jangan tahu belajar variasi kan pasti. Ya, kalian pelajari dulu dari sini, karena di sini ya lengkap lah itunya. Kalian bisa tahu dari mana dapatnya. Nanti saya post di message. Kemudian kemarin ada yang bertanya sama saya lupa, kayaknya nggak datang ya. Itu rasa di MST lengkap setiap ada ini kayaknya ada di MST, cuman dia nggak short newest, tapi yang terbaru itu ada di atas. Kalau dia di HP itu nggak bisa dilihat, kalau dia di laptop pasti ada. Ya, jadi bukannya nggak ada, ya ada saya taruh di MST. Cuma kalian mesti bukanya lewat laptop supaya terlihat yang terbarunya yang bisa di short kan, newest all itu kan bisa di short kelihatan.
maka saya berikan hari ini hanya Gerber aja. Nah, tinggal nanti kalau sudah dapat grafiknya seperti ini, tinggal ditanya maksimum minimumnya gimana letak kendaraannya, yang kalian bisa. Minggu lalu kan tahu cara. Kalau beban ganda tuh ya P yang terbesar taruhlah di puncaknya yang terbesar. Tinggal ekornya ke kiri atau ke kanan maunya. Carilah ordinat yang tinggi. Ordinat yang tinggi adalah segitiga yang langgan, bukan segitiga yang tajam. Jadi minggu depan sudah November awal, 1 minggu mungkin saya masih jelaskan portal. Minggu kedua rangka batang, minggu ketiga dan minggu keempat itu garis pengaruh rangka batang. Sudah tuh selesai ujian awal Desember. Ya waktunya cepat. Baru kemarin TS rasanya. Ya jadi ya kalian sudah mesti dari sekarang lah. Kalau dari sekarang belum terlambat untuk bisanya. Tapi kalau seminggu sebelum ujian Anda baru belajar, ya Anda berubah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya cuma kasih satu topik nyari supaya kalian bisa pahami. Nanti ini saya letakkan di statement. Ya, jadi sekali lagi statika basic dari teknik sipil. Jadi artinya kalau kalian di teknik sipil ya statika, mekban, kemudian juga ansur 1, ansur 2 yang harus bisa. Nah untuk bisa mekban berarti kan kalian harus lulus statikanya. Kalau enggak nanti nggak bisa ngitung gaya dalamnya pada saat dipakai di mekanika bahan. Karena di mekanika bahan itu kalian harus menghitung yang namanya tegangan. Tegangan itu butuh gaya dalam. Ya, kalian harus sudah bisa di statika. Makanya ada prasyaratnya kalau statikanya harus nggak bisa ambil mekban karena ya percuma nanti nggak ngerti. Ya jadi kalian harus lulus statika. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah pusing? Sudah. Salah masuk, salah jurusan deh. Enggak lah. Ya, jadi sekali lagi saya bilang